Indonesia mengawali tahun 2025 dengan pencapaian luar biasa di sektor energi dan sumber daya mineral, atau ESDM. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, investasi di sektor ini mencapai rekor tertinggi, menandai babak baru dalam perjalanan ekonomi nasional. Pemerintah dan pelaku industri menyambut awal tahun ini dengan optimisme tinggi, karena pencapaian ini bukan hanya sekadar angka, melainkan cerminan kepercayaan dunia terhadap potensi Indonesia. Realisasi investasi di sektor ESDM mencapai 12,9 miliar dolar AS, atau sekitar 25 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan lonjakan besar 24% dibandingkan tahun sebelumnya, sebuah pertumbuhan yang sangat signifikan. Kenaikan ini tidak hanya memperlihatkan daya tarik sektor ESDM, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama investasi di kawasan Asia Tenggara. Peningkatan investasi ini menandakan kepercayaan investor global terhadap potensi, stabilitas, dan kebijakan pemerintah Indonesia yang semakin pro-investasi. Para investor dari berbagai negara kini melihat Indonesia sebagai mitra strategis untuk pengembangan energi, baik konvensional maupun terbarukan. Setiap dolar yang masuk ke sektor ESDM berarti peluang kerja baru bagi ribuan masyarakat di berbagai daerah. Investasi ini mendorong pelatihan tenaga kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, proyek-proyek baru di bidang energi dan pertambangan juga membawa dampak positif bagi pengembangan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Menteri ESDM menegaskan bahwa capaian ini adalah sinyal positif bagi perekonomian nasional. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga momentum pertumbuhan investasi agar Indonesia terus menjadi pemain utama di sektor energi global. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki iklim investasi dan memberikan kemudahan bagi para investor. Langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk menjaga momentum ini, termasuk penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, dan penguatan infrastruktur pendukung. Semua upaya ini bertujuan untuk mencapai target investasi yang lebih besar di akhir tahun 2025. Awal yang kuat di tahun 2025 ini menjadi fondasi penting bagi sektor ESDM sebagai motor utama pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Dengan dukungan investasi yang terus tumbuh, Indonesia siap melangkah lebih jauh menuju masa depan energi yang lebih hijau, inklusif, dan berdaya saing global. Dari total investasi 13,9 miliar dolar, subsektor minyak dan gas bumi (migas) menjadi bintang utama dengan kontribusi 8,1 miliar dolar. Migas tetap menjadi tulang punggung ESDM, didorong oleh eksplorasi dan pengembangan lapangan baru. Subsektor mineral dan batubara (minerba) menyusul dengan 3,1 miliar dolar, berkat kebijakan hilirisasi yang menarik investasi ke smelter dan pengolahan mineral. Energi baru terbarukan dan subsektor lain menyumbang sisanya, menandai potensi pertumbuhan masa depan. Komitmen pada transisi energi membuat investasi IBT semakin strategis untuk ketahanan energi nasional. Investasi besar di sektor minyak dan gas bumi mencerminkan kepercayaan yang kuat pada potensi cadangan energi Indonesia yang melimpah. Para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, melihat Indonesia sebagai salah satu negara kunci di kawasan Asia Tenggara yang mampu menyediakan energi untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Keputusan untuk menanamkan modal dalam jumlah besar bukan hanya sekadar bisnis, tetapi juga bentuk optimisme terhadap stabilitas dan prospek industri migas nasional. Investasi ini tersebar di berbagai wilayah, baik di darat maupun lepas pantai, dari Sumatera hingga Papua. Setiap lokasi memiliki tantangan dan peluang tersendiri, namun semuanya berkontribusi pada ketahanan energi nasional. Proyek-proyek strategis seperti pengembangan blok gas Anambas oleh KUFPEC menjadi bukti nyata daya tarik sektor migas Indonesia di mata dunia. Keberhasilan proyek ini juga membuka peluang kerja baru dan transfer teknologi bagi tenaga kerja lokal. Pemerintah Indonesia terus berupaya memperbaiki regulasi, menyederhanakan perizinan, dan menawarkan skema kontrak yang lebih fleksibel agar iklim investasi semakin kondusif. Langkah-langkah ini menjaga minat investor global dan memastikan keberlanjutan proyek-proyek energi strategis. Hasilnya, produksi minyak nasional meningkat hingga 62.000 barel per hari pada Juni 2025. Angka ini membuktikan bahwa investasi yang masuk telah memberikan dampak nyata, tidak hanya bagi industri,
tetapi juga bagi penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tren global menuju transisi energi, minyak dan gas tetap menjadi tulang punggung vital untuk memenuhi kebutuhan domestik, mendukung industri, dan menjaga stabilitas penerimaan negara. Menjaga arus investasi migas adalah strategi penting untuk memastikan fondasi energi masa depan Indonesia tetap kokoh, sekaligus mendukung transformasi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Subsektor minerba menyumbang 3,1 miliar dolar investasi, menegaskan posisi Indonesia di pertambangan global. Kebijakan hilirisasi mengubah industri, mendorong pembangunan smelter nikel, bauksit, dan tembaga di berbagai daerah. Komitmen pemerintah memperkuat kepastian bagi investor, terbukti dari investasi besar di Maluku Utara untuk industri pengolahan nikel. Hilirisasi bukan lagi wacana, tapi program nyata yang menarik modal masif. Dampaknya luas ribuan lapangan kerja, tumbuhnya industri pendukung, dan infrastruktur baru. Pengelolaan bijak minerba membangun fondasi industri nasional yang kuat dan mandiri. Sektor ESDM juga menjadi kontributor utama penerimaan negara. Semester pertama 2025, PNBP ESDM mencapai 138,8 triliun rupiah, lebih dari 54% target tahunan. Minerba menyumbang terbesar, diikuti migas yang membantu stabilitas APBN dan subsidi energi. Subsektor lain, termasuk EBT, menunjukkan tren pertumbuhan positif seiring bertambahnya proyek baru. Kinerja PEP ESDM membuktikan manfaat langsung sektor ini bagi pembangunan nasional. Hilirisasi mineral menjadi kunci lonjakan nilai ekspor ESDM. Ekspor produk turunan nikel melonjak dari 3,3 miliar dolar 2017-2016 menjadi hampir 40 miliar dolar pada 2024. Smelter dan industri pengolahan menjadikan Indonesia produsen penting dalam rantai pasok global. Keberhasilan hilirisasi nikel jadi model untuk bauksit dan tembaga. Komitmen investasi, terutama dari Tiongkok, mempercepat pembangunan fasilitas hilirisasi. Dengan hilirisasi, Indonesia kini menjadi pemain strategis, bukan sekadar penonton di ekonomi global. Indonesia tengah membangun ekosistem industri kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu ke hilir, memanfaatkan potensi besar sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Nikel menjadi bahan baku utama baterai kendaraan listrik, dan Indonesia berambisi menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global. Dengan kekayaan sumber daya alam ini, Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga ingin mengolah dan memproduksi komponen bernilai tambah tinggi di dalam negeri. Pemerintah secara aktif mendorong investasi di sektor pabrik baterai dan perakitan mobil listrik, dengan memberikan berbagai insentif dan kemudahan regulasi. Berbagai perusahaan nasional dan internasional mulai membangun fasilitas produksi di Indonesia, menciptakan ekosistem yang saling terhubung antara industri pertambangan, manufaktur, hingga riset dan pengembangan. Salah satu tonggak penting adalah kehadiran TATL dari Tiongkok, yang akan memulai produksi baterai kendaraan listrik di Indonesia pada Maret 2026. Investasi ini menandai era baru manufaktur teknologi tinggi di tanah air, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik. Target ambisius telah ditetapkan, produksi 2 juta unit kendaraan listrik pada tahun 2028. Untuk mendukung target ini, Indonesia membutuhkan kapasitas produksi baterai hingga 150 gigawatt-hour, yang akan menjadikan Indonesia salah satu produsen baterai terbesar di dunia. Pembangunan ekosistem kendaraan listrik ini bukan hanya peluang investasi raksasa, tetapi juga pertaruhan besar untuk masa depan industri nasional. Investasi di sektor ini diharapkan menarik modal asing, memperkuat transfer teknologi, dan mempercepat transformasi industri otomotif Indonesia. Jika strategi ini berhasil, Indonesia akan bertransformasi menjadi pusat manufaktur vital bagi transisi energi global, sekaligus memperkuat posisi sebagai eksportir utama kendaraan listrik dan baterai ke berbagai negara. Ambisi besar ini akan membuka ribuan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, serta mendorong riset dan pengembangan industri otomotif nasional menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Pemerintah juga fokus pada ketahanan energi nasional melalui pembangunan kilang minyak baru senilai 12,5 miliar dolar. Tujuannya, kurangi impor BBM dan perkuat kemandirian energi domestik.
Kerjasama energi dengan negara lain, seperti pembelian LPG dan minyak mentah dari AS, memperkuat diversifikasi pasokan. Komitmen transisi ke energi bersih terus digenjot, termasuk rencana pembangkit listrik tenaga nuklir. Pemerintah menyeimbangkan penguatan energi fosil dan percepatan energi terbarukan. Strategi ini menjamin pasokan energi aman, terjangkau, dan berkelanjutan untuk masa depan. Rekor investasi ASDM 2025 adalah bukti kepercayaan dan momentum baru bagi ekonomi Indonesia. Kontribusi merata dari migas, minerba, dan EBT membentuk portofolio energi yang sehat dan dinamis. Investasi ini menciptakan lapangan kerja, mendorong industri pendukung, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aliran modal menjadi bahan bakar visi besar Indonesia ekosistem EV, ketahanan energi, dan transisi energi bersih. Menjaga iklim investasi dan reformasi kebijakan adalah kunci agar manfaatnya dirasakan seluruh rakyat. Dengan langkah tepat, investasi ASDM akan terus menjadi mesin utama pertumbuhan dan kemakmuran Indonesia.